Sedang hangat dibicarakan bahwa tahun 2023 nanti ada isu yang sangat menakutkan. Adalah resesi 2023, di mana ekonomi dunia sedang ada di titik yang mengkhawatirkan, di mana resesi dikabarkan akan menyerang negara-negara besar. Lantas bagaimana dengan negara berkembang termasuk Indonesia? Apakah Indonesia juga akan mengalami resesi seperti krisis moneter tahun 1998 lalu? Mari kita lihat kembali apa saja yang terjadi pada krisis moneter tahun 1998 lalu di Indonesia. Krisis moneter atau juga disebut krisis keuangan adalah situasi di mana harga aset mengalami penurunan, bisnis dan konsumen tidak dapat membayar utang mereka, dan lembaga keuangan mengalami keuangan likuiditas. Akibatnya, krisis keuangan sering disertai dengan kepanikan para investor, di mana investor menjual aset mereka atau menarik uang dari rekening tabungan mereka karena takut nilainya akan menurun jika mereka tetap berada di lembaga keuangan. Krisis moneter di Indonesia sudah mulai terasa sejak tahun 1997, ditandai dengan krisis mata uang yang tidak lama kemudian melumpuhkan perekonomian di Indonesia. Ada faktor lain selain ekonomi, yang sebenarnya juga menjadi penyebab krisis moneter di Indonesia, seperti kekeringan yang parah di tahun 1998, kebakaran hutan secara besar-besaran di Kalimantan, dan kerusuhan yang terjadi di banyak kota di Indonesia. Tentu saja krisis ekonomi ini memancing kekacauan di negara ini. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya nilai tukar mata uang Indonesia, yaitu rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat. Cadangan devisa negara tidak cukup kuat untuk menahan gempuran terhadap mata uang rupiah yang menurun. Mata uang rupiah milik Indonesia mengalami penurunan drastis dari rata-rata Rp2.450 per dolar AS pada Juni 1997 menjadi Rp13.513 per dolar pada akhir Januari 1998. Namun turun kembali ke kisaran Rp8.000 pada awal Mei 1999. Masalah lain yang menjadi faktor penting terjadinya krisis moneter adalah utang luar negeri yang mencapai hampir 138 miliar dolar pada Maret 1998. Diperparah dengan sebagian jumlah utang ini adalah bersifat jangka pendek dan jatuh tempo pada tahun 1998. Cadangan devisa yang waktu itu adalah 14,44 miliar dolar tidak cukup untuk menutupi hutang ini. Hal inilah yang menjadi faktor tekanan berat bagi nilai tukar rupiah. Tata kelola pemerintah dalam menyelesaikan krisis ini juga dianggap buruk saat itu. Masyarakat sudah kehilangan kepercayaannya. Ditambah dunia politik Indonesia yang tidak pasti semakin memperburuk keadaan Indonesia. IMF atau International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional sempat memberikan solusi, seperti membantu Indonesia dan dua negara lain yang juga mengalami krisis. Di antaranya, opsi IMF kepada Indonesia untuk menuntut adanya surplus dalam anggaran negara belanja. Namun Indonesia selama periode 1996 hingga 97 selalu surplus, walaupun dibantu oleh luar negeri. Situasi keuangan negara tadi membuat banyak perusahaan di Indonesia bangkrut. Sebagian besar perusahaan menggunakan bahan baku impor, sehingga mereka membutuhkan dolar Amerika Serikat untuk membelinya. Karena rupiah yang anjlok, perusahaan tidak dapat membeli bahan baku dan akhirnya kehilangan bisnisnya. Tentu saja akibatnya adalah begitu banyak orang kehilangan pekerjaannya. Karena PHK massal, tingkat pengangguran dan kemiskinan juga meningkat tajam. Karena penurunan tajam nilai tukar rupiah, seluruh bank di Indonesia menghadapi sejarah kredit yang buruk. Ditandai dengan banyak bisnis yang gagal membayar utang mereka, kredit macet ini merugikan bank-bank yang semakin merugi. Sehingga pemerintah akhirnya memutuskan untuk menggabungkan beberapa bank untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. Krisis pada nilai tukar rupiah ini menyebabkan harga bahan pokok-pokok naik. Kemiskinan yang meningkat tentu saja tidak bisa menghadapi tekanan harga naik bagi bahan-bahan pokok yang dikonsumsi di Indonesia. Sektor bisnis kehilangan kepercayaan dari investor asing. Melihat keadaan negara yang semakin kacau, membuat investor asing enggan berinvestasi ke negara Indonesia. Kekacauan ekonomi tadi membuat masyarakat yang menjadi korban semakin kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Kemarahan masyarakat semakin meluas, bahkan semakin tidak terkendali. Selain demo besar-besaran, kemarahan masyarakat semakin meluas, bahkan semakin tidak terkendali. Selain demo besar-besaran, kemarahan masyarakat ditandai juga dengan aksi penjarahan di mana-mana, terutama di ibu kota. Banyak toko-toko dan bahkan pusat perbelanjaan yang menjadi sasaran empuk dari penjarahan ini. Puncaknya, salah satu mal di Jakarta Timur yaitu Mall Klender mengalami kebakaran hebat yang menewaskan lebih dari 400 orang yang terjebak di dalam mal tersebut. Kebanyakan para korban adalah penjara yang hendak mengambil barang-barang yang terdapat di dalam mal tersebut.
Banyak spekulasi bahwa kebakaran hebat ini dipicu oleh aksi pembakaran sekelompok orang yang berlawanan dengan para penjara. Ada juga fenomena rasis yang bergema di Indonesia, terutama di Jakarta, di mana masyarakat banyak yang menyerang etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Akibatnya, pemerkosaan, pelecehan, dan kekerasan menimpa banyak penduduk Indonesia yang berdarah keturunan Tionghoa. Di banyak toko, rumah, ataupun ruko, penduduk banyak yang menempelkan kertas di depan rumah mereka bertuliskan warga pribumi. Hal ini sebagai tanda bahwa pemilik tersebut adalah warga Indonesia asli dan tidak akan menjadi sasaran empuk para pendemo. Demo mahasiswa yang menyuarakan suara rakyat juga semakin meluas. Bahkan, puncaknya, 4 orang mahasiswa Trisakti harus menjadi korban. Puncaknya juga, ribuan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR RI pada saat itu, di mana pada akhirnya, Presiden Indonesia Soeharto akhirnya mengundurkan diri. Dengan kemunduran dirinya ini, menandai bahwa kekuasaan Orde Baru telah runtuh, menuju era reformasi dan demokrasi. Perhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat pagi ini pada kesempatan silaturahmi.